Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala sairil umami bi syahri Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wal ahadul mannan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fassalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'du, yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat wa amanu bima nuzzila ala Muhammad wa huwal haqqu min rabbihim kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Amma ba'du, kaum muslimin muslimat sedang jamaah salat isya, jamaah tarawih yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh, karena hingga saat ini insya Allah kita dalam kemuliaan untuk meraih keutamaan Ramadan, dan mudah-mudahan semangat yang kita bangun dari sejak awal mulai menyambut Ramadan sampai masuk di hari pertama itu mampu kita jaga sampai akhir Ramadan. Makanya saya selalu suka mengulangi nasihat tentang perhatian kita semua terhadap Ramadan ini. Jangan sampai ada di antara jamaah yang merasakan kehadiran Ramadan itu sama saja dengan 11 bulan lainnya. Sama sekali tidak sama. Dan penyesalan dan kecelakaan luar biasa jika Ramadan pergi meninggalkan kita dan kita tidak mendapatkan keuntungan besar. Para salafus saleh masa lalu menilai dan mengapresiasi kehadiran Ramadan itu digambarkan sama dengan mereka yang sedang memperebutkan harta rampasan. Jamaah yang dimuliakan Allah, andai kata ada tiba-tiba pembagian uang, Pak, tak terbatas, dan kita bebas untuk hadir semua memperebutkan itu, saya kira kita akan berpikir untuk mendapatkan sebanyak-banyak. Seperti itulah para salafus saleh dulu memperebutkan keistimewaan dan keutamaan yang dijanjikan Allah dan Rasulnya di dalam bulan Ramadan. Sehingga dari awal sampai akhir tidak ada yang mau ketinggalan. Kenapa nasihat ini saya ulangi, Pak? Karena sepanjang yang saya lihat masih ada fenomena kemajuan jamaah. Ya, dari malam pertama sampai malam terakhir kemarin, malam ke-14. Saya menyaksikan di malam pertama itu subuh malam terasnya pun penuh, Pak. Tapi beberapa hari kemudian di masjid-masjid yang saya datangi itu mulai berubah. Jamaah sudah mulai maju ke depan. Di sini insya Allah tidak demikian. Tapi masih banyak yang seperti itu. Itu menunjukkan bahwa semangat Ramadan yang mereka bangun sejak awal tak mampu dipertahankan sampai akhir. Apa yang menyebabkan demikian? Boleh jadi karena apresiasi mereka terhadap Ramadan itu tidak seperti apa yang semestinya kita contoh dari masyarakat salafus saleh di masa yang lalu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ceramah yang tentu terbatas ini, di masjid-masjid yang lain Pak ada yang cuma 15 menit. Mudah-mudahan di sini lebih dari itu. Saya ingin juga kemudian menasihatkan satu hadis, terutama bagi kita yang mungkin mengenal kawan kita di Ramadan yang lalu masih sempat sama dengan kita. Sahabat kita, tetangga kita, keluarga kita bahkan. Tapi Ramadan ini sudah tidak ada. 1 tahun bedanya, Pak. 1 Ramadan membedakan seseorang yang mungkin amalnya sama, kualitas ibadahnya sama, tapi derajatnya di sisi Allah sangat berbeda. Satu hadis yang saya mau nasihatkan dari sahabat namanya Talhah bin Ubaidillah. Beliau menceritakan ada 2 sahabat
datang kepada Nabi pada waktu yang bersamaan sama-sama masuk Islam. Tapi yang satu luar biasa ibadahnya dan syahid di jalan Allah. Yang satu standar saja, biasa saja, matinya di tempat tidur di rumahnya. Tapi qaddarallahu, Allah mentakdirkan yang luar biasa ibadahnya tadi dan mati syahid lebih duluan meninggal 1 tahun. Baru yang satunya lagi menyusul tahun kemudian. Satu ketika Thalha bermimpi berdiri di pintu surga, fakharaja kharijum minal jannah, keluarlah seorang dari surga, lalu bertiga di situ. Lalu yang keluar dari surga itu mempersilahkan masuk surga pertama kali atau terlebih dahulu sahabat yang belakangan meninggal 1 tahun selisihnya, meskipun ibadahnya biasa-biasa saja. Lalu di pagi hari Thalha menceritakan ke sahabat yang lain, heboh sahabat berbicara atau membicarakan hal itu. Akhirnya mereka datang kepada Rasulullah menyampaikan, ya Rasulullah, ada mimpinya Thalha seperti ini. Rasul mengatakan, mimpi Thalha itu benar. Wa min ayyi antum ta'jabun. Dan dari mana kalian heran dengan mimpi Thalha itu? Bahwa yang biasa-biasa saja itu terlebih dahulu dipersilahkan masuk surga. Bukankah selisihnya 1 tahun? Yang satu masih mendapatkan 1 kali Ramadan. Dia masih sempat berpuasa, masih sempat tarawih, masih sempat qiyamul lail, masih sempat tilawah, masih sempat sedekah, infak di bulan Ramadan. Dan bulan-bulan lainnya berapa kali sujud yang masih sempat dia lakukan, yang tidak lagi dilakukan oleh sahabat yang 1 tahun terlebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian Nabi mengatakan, tidaklah derajat jarak antara keduanya itu ma bainas sama'i wal ardh, kecuali jaraknya sama dengan jarak antara langit dan bumi. 1 kali Ramadan, Pak, selisihnya. Ibadahnya lebih hebat, tapi dia masih dapat 1 kali Ramadan. Ternyata lebih dulu dipersilahkan masuk ke dalam surga. Manfaatkan, Pak, Ramadan yang kita sampai detik ini alhamdulillah diberikan nikmat sehat walafiat untuk menjalaninya. Selanjutnya, nasihat yang kedua yang saya sampaikan pada malam yang kesempatan yang terbatas ini adalah bahwasanya para ahli, termasuk para ahli psikologi, ilmu jiwa, satu hal yang sampai hari ini belum bisa dibicarakan adalah masalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Belum ada teori sampai sekarang, Pak, yang bisa membahas itu. Tapi sebagian di antara mereka itu mencoba melakukan penelitian. Apa sih yang membuat orang bisa bahagia di dunia ini? Dan ini yang saya ingin hubungkan dengan bagaimana konsep Al-Quran tentang itu. Dan bagaimana relasi hadirnya Ramadan ini, terutama dengan ibadah puasa, untuk memberi kita ruang yang sangat terbuka untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Seorang peneliti pernah mengumpulkan bahwa ada 7 pintu atau ada 7 kunci yang apabila seseorang mengumpulkan itu, insya Allah dia akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia ini. Dan itu bisa dikonfirmasi juga dengan pandangan para ulama dalam beberapa statement mereka yang bisa kita baca dalam kitab-kitabnya. Seperti misalnya Imam Al-Mawardi dalam kitabnya yang sangat terkenal, Adabud Dunya Waddi. Yang pertama adalah kata mereka, yang bisa membuat orang bahagia hidup di dunia ini adalah rahatu balin, pikiran yang selalu stabil dan selalu positif. Pikiran yang selalu stabil dan selalu positif. Dan bahkan dianggap bahwa inilah penentu yang paling utama apakah orang bisa tenang, bisa bahagia hidup di dunia ini atau tidak. Pikiran, Pak. Lalu kemudian secara singkat beliau mengatakan, apa instrumen yang bisa membuat pikiran kita itu menjadi tenang, menjadi istiqrar, menjadi stabil, tidak guncang, tidak kacau? Ada 2. Yang pertama adalah adamu i'ta'i syai'in akbar min hajmihi. Jangan pernah memberikan apresiasi, penilaian terhadap sesuatu melebihi kapasitasnya, melebihi ukurannya. Apakah itu materi, benda yang tidak bernyawa, apakah itu orang,
Bahkan termasuk cara kita memandang dan melihat kehidupan dunia ini. Yang sering membuat pikiran tidak tenang, Pak, karena kita melihat sesuatu itu berlebihan. Apa yang membuat orang kacau pikirannya menghadapi kehidupan dunia ini? Karena mereka melihat dunia ini terlalu besar, Pak. Seakan-akan dunia ini adalah tujuan akhir dari kehidupannya. Melihat harta seolah-olah menjadi tujuan paling utama bagaimana mendapatkan harta sebanyak-banyak. Melihat jabatan pun demikian. Dan kalau mereka tidak mendapatkannya seperti apa yang mereka hayalkan, apa yang mereka pikirkan, maka itulah yang kemudian membuat pikiran itu tidak stabil, tidak tenang. Lalu yang kedua, instrumen yang bisa membuat pikiran kita itu menjadi tenang, menjadi istiqrar, menjadi stabil adalah ada mutajawuzi huquqil akharin. Kita tidak pernah melakukan suatu tindakan yang melampaui hak-hak orang lain. Dengan kata lain, kita tidak pernah melakukan suatu tindakan yang berkonotasi menzalimi orang lain. Jadi kalau ada orang, Pak, dalam hidupnya meskipun kelihatannya hebat, tapi dalam perilakunya ternyata banyak melampaui hak-hak orang lain, mengambil yang bukan haknya, percayalah bahwa pikirannya pasti tidak tenang. Jadi kita bisa membayangkan, Pak, para koruptor. Koruptor itu siapa, Pak? Koruptor adalah orang yang korupsi ketahuan. Kalau belum ketahuan kan belum disebut koruptor. Boleh jadi malah dianggap orang yang hebat gitu. Tapi percayalah bahwa orang seperti ini, seperti apapun hebat kelihatannya, pikirannya pasti tidak stabil. Kenapa? Karena dia mengambil hak-hak yang bukan haknya. Ada orang lain yang terzalimi dari tindakannya itu. Kalau dia mengkorupsi uang negara, Pak, berarti hak-hak rakyat yang diambil, yang bukan haknya. Orang yang seperti ini meskipun kelihatannya hebat karena belum OTT, belum tertangkap, belum ketahuan, tapi insya Allah dia tidak akan pernah merasa tenang. Dia tidak akan merasa bahagia karena pikirannya pasti tidak pernah istiqrar, tidak pernah stabil, pasti akan selalu terganggu. Lalu yang kedua, kita singkat, Pak. Apa yang membuat orang tenang? Adalah sihhatul badan. Jika badan kita sehat, Pak. Kata para ulama kita, kalau pikiran itu tenang, maka efeknya adalah menimbulkan ketenangan pikiran sekaligus ketenangan jiwa. Tapi kalau badan kita sehat, itu akan memberikan kita kenikmatan dan kenyamanan hidup. Makanya jaga kesehatan, Mbak. Kesehatan adalah nikmat yang luar biasa. Kita juga tahu persis apa yang mengguncang dunia sampai hari ini, Pak. Menyibukkan semua sampai hari ini, COVID-19. Sampai hari ini belum ada kepastian kapan akan berakhir. Kita hanya pasrah kepada Allah yang Maha mengatur dan menguasai segalanya. Kalau Allah ingin menghentikan, menghilangkan, kun fayakun, Allah bisa melakukan dengan seketika. Tapi manusia kan hanya bisa berusaha maksimal bagaimana menyelesaikan. Tapi gangguannya, kepastian utamanya hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu syukuri jika Allah memberikan kita nikmat sehat, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Terutama di bulan Ramadan ini, Pak. Mungkin ada saudara kita, ada kawan kita mau hadir kayak kita di masjid, sholat tarawih, sholat berjamaah, tetapi kesehatannya terganggu. Dia tidak mendapatkan nikmat yang luar biasa itu. Maka sungguh ada kebahagiaan yang Allah berikan kepada kita. Dan menjaga kesehatan, Pak, itu kan sebetulnya bukan juga berkaitan dengan memanjangkan usia. Jadi tidak ada hubungan antara menjaga kesehatan dengan kemudian bagaimana usia kita menjadi panjang. Tapi kenapa kita dianjurkan oleh agama kita untuk menjaga kesehatan? Pertama, Pak, supaya kita bisa menikmati hidup. Dan yang kedua, supaya kita produktif untuk beramal soleh sebanyak-banyaknya dengan kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Yang ketiga, yang membuat kita bisa tenang adalah alaqatul mahabbah. Bangunlah hubungan dengan penuh cinta satu dengan yang lain. Mulai dari orang yang terdekat kita, Pak. Bangun hubungan kita dengan cinta. Kedepankan rasa sayang, rasa cinta kita
kepada orang yang terdekat kepada kita, dan bahkan kepada orang yang ada di sekitar kita. Bahkan dalam relasi dan hubungan kita secara lebih luas, kita dahulukan cinta kita kepada sesama, terutama apalagi sesama mukmin, sesama muslim. Itu juga yang bisa membuat kita tenang, Pak, karena tidak ada musuh kita. Tidak ada yang kita takutkan, tidak ada yang kita khawatirkan, karena hubungan kita kepada semua orang baik. Jangankan contoh Rasulullah ya, jangankan dengan sesama muslim, dengan sesama mukmin, orang yang dengan akidahnya berbeda pun Rasulullah mampu membangun hubungan yang sangat baik dengan orang-orang Yahudi. Termasuk dalam bermuamalah, Rasulullah sebelum hijrah ke Madinah ada pinjaman-pinjaman yang kemudian pada saat berhijrah diamanahkan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk mengembalikan. Sebagai bukti bahwa beliau dalam membangun hubungan itu cukup baik, dan itu salah satu faktor yang membuat kehidupan itu menjadi tenang. Yang keempat, ada 7 Pak, saya cuma menyebutkan 4. Yang keempat adalah asy'uru bil amni, adanya rasa aman. Makanya jaga keamanan, Pak. Kita semua harus berpartisipasi bagaimana menciptakan rasa aman dalam kehidupan kita ini. Tapi saya hubungkan tadi dengan teorinya Imam Al-Mawardi. Ternyata yang namanya keamanan itu harus amnun amun. Harus tercipta keamanan yang bersifat umum. Tidak bisa hanya keamanan pribadi-pribadi. Nah, karena itu, siapa yang bisa menciptakan keamanan yang bersifat umum itu? Kata Al-Mawardi itu adalah sultanun qahir. Jika ada pemimpin yang cukup diberi amanah kewenangan untuk mengatur kehidupan orang banyak. Jadi salah satu perannya pemimpin itu, Pak, wajib dia menghadirkan rasa aman bagi semua orang yang dipimpin. Nah, kalau ada kehidupan komunitas masyarakat atau kehidupan berbangsa dan bernegara, justru masyarakat selalu merasa tidak aman, ada kekacauan, ada ketidaknyamanan, berarti peran pemimpin tidak berjalan sebagaimana mesti. Nah, kemudian apa yang membuat keamanan umum itu bisa tercipta menurut ulama kita? Paling tidak ada 3 yang penting. Yang pertama adalah tegaknya keadilan. Kapan tidak tegak keadilan, Pak? Itulah cikal bakal dan pangkal kekacauan. Yang kedua adalah tegaknya hukum bagi semua lapisan masyarakat. Tidak seperti yang sering orang katakan, hukum itu kalau ke atas tidak berdaya, tumpul dan hanya bisa tajam kalau ke bawah. Berarti tidak ditegakkan sebagaimana mestinya bagi seluruh lapisan masyarakat. Siapapun yang bersalah tidak pandang bulu, hukum harus ditegakkan. Lalu yang ketiga yang bisa menciptakan keamanan itu adalah terciptanya at-tarahum wat-tadahum baina a'dha'il mujtama'. Terciptanya kehidupan yang saling mengasihani, saling empati satu dengan yang lain, saling memperhatikan satu dengan yang lain di antara seluruh anggota masyarakat. Itu juga yang bisa menciptakan keamanan. Lalu yang keempat adalah at-tarbiyatul imaniyatul haqqah. Pendekatan kepada agama dijaga dan dipelihara. Dan karena itu menurut teori para ulama kita tentang as-siyasatus syar'iyyah, politik syariah, politik Islam, salah satu fungsi pemimpin itu adalah menjaga tegaknya nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya agamalah, Pak, yang bisa memberikan penjelasan tentang masa depan manusia yang lebih jauh, masa depan di akhirat. Tidak ada negara bicara soal akhirat begitu. Yang ada berbicara tentang itu adalah agama, dan karena itu agama jangan pernah dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat, dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari 4 poin ini saya ingin menghubungkan kemudian dengan hadirnya Ramadan ini. Ramadan, Pak, kalau kita lihat dari sisi syariahnya saja kan cukup kita menjalankan ibadah, insya Allah dapat maghfirah, dapat pahala, insya Allah masuk surga. Itu pendekatan syar'i. Tapi syariah, semua syariah yang Allah turunkan, Pak, itu tidak hanya untuk kemaslahatan kita masing-masing. Tapi syariah Allah, percayalah, kalau dijalankan dengan baik, maka dampaknya, efeknya juga akan berdampak kepada orang lain.
bahkan berdampak dalam kehidupan masyarakat dan juga berdampak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu hikmah puasa itu menurut ulama apa adalah i'adatus salahi wa iqamati al-amalis soleh. Merekonstruksi kepribadian setiap mukmin, setiap muslim untuk menemukan kesalehan dirinya dan menemukan potensi dan kemampuannya untuk beramal soleh. Ini perlu dicatat. Jadi puasa Pak yang kita jalankan itu intinya adalah mengembalikan diri kita, menemukan kesalehan diri kita. Lalu kemudian bukan hanya kesalehan pada diri kita, tapi memunculkan tekad dan semangat yang kuat untuk selalu bisa menghadirkan amal soleh kapan dan dimanapun kita berada. Kalau ini tercipta, maka pintu-pintu kebahagiaan yang tadi itu insya Allah bisa menjadi satu. Dan pada akhirnya kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia ini dan juga kebahagiaan di akhirat kelak. Semoga ibadah puasa kali ini, selain nilai-nilai yang sudah kita yakini bersama, menghapus dosa-dosa kita, kemudian mendatangkan alasan untuk kita dimasukkan ke dalam surga secara pribadi masing-masing. Tapi nilai-nilai puasa tadi yang saya katakan juga insya Allah akan mewujud menjadi sebuah nilai-nilai kehidupan bersama. Sehingga kita semua akan menemukan kesalehan diri kita masing-masing. Dan sekaligus juga mampu mewujudkan nilai-nilai amal soleh dalam interaksi kita sesama muslim, sesama mukmin, bahkan dalam interaksi kemanusiaan kita dimanapun kita berada. Dan ini insya Allah akan melahirkan suatu kehidupan yang tenang, yang bahagia di dunia sampai di akhirat. Saya kira ini yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang terbatas, mudah-mudahan ada hikmah dan ada manfaatnya. Dan jika ada yang kurang, ada yang tidak pada tempatnya, kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Dan saya mohon maaf tidak sempat tarawih bersama. Aqulu qawli hadza wa billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.